Selamat malam keluarga Allah, mari kita awali kebaktian kita pada malam ini dengan bersama-sama memberi waktu untuk bersaat teduh. Mari bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur karena kita kembali dapat melewati aneka kegiatan di sepanjang hari ini dalam pertolongan Tuhan. Dan saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama-sama di rumah pada malam ini, yang dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, ya, telah bersiap diri untuk beribadah bersama pada malam yang indah ini. Kita sungguh bersyukur bahwa melalui berbagai aktivitas kita hari ini, kita terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari dengan penuh sukacita menghadap Tuhan dan saling mengajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan telah menyertai kami, baik kami yang berkarya di rumah, yang berkarya di luar rumah, tapi kami boleh merasakan Engkau terus hadir bersama-sama dengan kami, menuntun kami, menolong kami, menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, dan Tuhan memberikan kami kemampuan untuk boleh mengerjakan, mengemban semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan kini kami ingin berteduh bersama Tuhan. Kami ingin mengakhiri hari ini dengan menghadap Engkau, mengucap syukur padamu, memuji Engkau, dan nanti biarlah beristirahat dengan tenang dalam dekapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu bagi kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 6-9 menyatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Keluarga Allah, firman Tuhan ini adalah seruan atau lebih tepat ajakan untuk segera meninggalkan jalan yang tidak benar.
memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan, dan datang kepada Tuhan untuk menyatakan pertobatan serta berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku." Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Ku memandang padamu di tempatmu yang kudus, melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Aku mau memujimu di seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Dikenyangkannya jiwaku bak dengan lemak dan sumsum, dengan bibir yang bersorak ku memuji. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Bila ku mengingatmu dari tempat tidurku, merenungkan Engkau di sepanjang malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku ya Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku mencari Engkau. Jiwaku sungguh haus, tubuhku rindukanmu, bagaikan tanah yang kering dan tandus. Mari kita berdoa. Tuhan, jiwa kami kering bagai tanah yang kering dan tandus akan firman Tuhan. Kami haus akan sapaan Tuhan. Maka bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan Engkau, siap untuk merenungkannya, siap untuk menghayatinya, siap untuk mengerjakannya dalam hidup kami. Hanya tolonglah kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Saya akan bacakan bagi kita bersama Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka,
Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, keluarga Allah yang diberkati. Di negeri kita ini kita sedang menyaksikan semakin semaraknya hidup keagamaan. Lebih tepat, ritus keagamaan. Segala hal diberi label keagamaan, apa-apa agama, semua agama. Tidak ada event yang tidak ada agamanya. Padahal hal yang tidak perlu ada agama pun, agama diada-adakan. Di media sosial semakin banyak acara-acara keagamaan, khotbah-khotbah, penjelasan ini, penjelasan itu, baik dari para ahli yang berkuliah doktor maupun yang baru belajar 3 bulan dan lalu heboh di mana-mana. Tapi yang viral itu yang 3 bulan biasanya, 3 bulan belajar. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, hal ini semarak hidup atau ritus keagamaan ini tidak diikuti oleh kehidupan spiritual yang berkualitas. Tak disertai dengan kehidupan yang mengejawantahkan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Tingkat kejahatan tidak menurun. Moralitas semakin rendah. Korupsi semakin merajalela, semakin menyebar luas. Bahkan oleh mereka yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan atau yang setiap kali berbicara selalu memakai istilah-istilah keagamaan, mereka pun melakukan tindak-tindak koruptif. Semaraknya hidup keagamaan ibarat batu cadas dalam air. Batu cadas dalam air. Basah di luarnya, tapi tak meresap sampai ke dalam. Munafik. Nah, ketika ini terjadi dalam kehidupan kekristenan, kita menyebutnya atau saya usulkan sebut sebagai Kristen batu cadas. Seolah-olah saleh, tetapi sesungguhnya hanya kemunafikan belaka. Celakanya, banyak orang yang terjebak di dalam Kristen cadas ini. Mereka nyaman dengan kesemerakan kehidupan keagamaan itu. Heboh dalam peribadatan, namun gagal menunjukkan kehidupan keagamaan yang benar. Fasih memakai tem-tem keagamaan, tetapi tidak ada buah pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Persis seperti yang Paulus catat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai 5. Israel merasa terlalu nyaman, terlalu tentram, dan akhirnya terlena dalam status sebagai umat pilihan yang sudah diselamatkan. Padahal ancaman penghukuman sesungguhnya masih siap menanti kalau tidak mereka menunjukkan buah pertobatan itu.
Terhadap orang seperti ini, Tuhan lewat Nabi Yesaya menyampaikan undangan untuk menerima makanan yang menghidupkan. Menerima makanan yang menghidupkan, yaitu firman Tuhan. Yesaya 55 ayat pertama sampai 3. Tuhan menyerukan agar mereka segera mencari Tuhan. Saya coba bacakan ya, Yesaya pasal 54 ayat yang ke-6. Ini Alkitabnya Alkitab anak muda, saudara. Hurufnya kecil. Kalau untuk orang tua, mesti lebih dekat bacanya. Yesaya 54, ya, ayat yang ke-6. Engkau seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati. Ketika Tuhan memanggil engkau kembali. Bagaimana mungkin istri dari masa muda akan tetap ditolak? Demikian firman Allah. Keluarga Allah, mencari Tuhan berarti mencari kehendaknya. Bukan sekadar untuk mengetahui, melainkan harus tiba pada pertobatan. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mencari Tuhan bukan sekadar menghafal ayat-ayat kitab suci, mengucapkan kata-kata haleluya atau seabrek kegiatan keagamaan. Ada aktivis di sini, aktivis di sana. Bukan sekadar itu. Itu boleh jadi masih hanya merupakan Kristen batu cadas. Mencari Tuhan berarti menghayati nilai, meresapinya, dan menunjukkan hasilnya dalam hidup yang senyatanya. Ibarat sumbu pada lampu minyak, basah sampai ke bagian paling dalam. Itu yang memungkinkannya untuk tahan menyala. Kita dipanggil untuk menjadi Kristen sumbu, bukan Kristen batu cadas. Dipanggil menghayati nilai-nilai itu, meresapinya, dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan seruan atau panggilan ini berbatas waktu. Tidak selamanya tersedia waktu untuk mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 mencatat begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saatnya, ada waktunya, ada tawaran-tawaran yang pada hari ini disampaikan kepada saudara dan saya belum tentu akan ditawarkan pada esok hari, lusa, atau minggu depan. Berbatas waktu. Semua orang mendapat peluang yang sama untuk menerima baik anugerah Tuhan maupun penghukuman. Semua orang. Yang tidak bertobat akan mengalami penghukuman. Lukas 13 ayat pertama sampai 5 yang saya sudah bacakan tadi. Keluarga Allah, kita perlu menyadari bahwa kita ini ibarat pohon ara dalam kebun anggur. Kita diberi kesempatan untuk menjadi umat Tuhan, menjadi umat Tuhan yang berbuah. Mungkin ada kalanya kita ditemukan tidak berbuah dan Tuhan memberi waktu. Tapi ada deadline-nya. Kalau kita tetap tak menunjukkan buah pertobatan, kita akan ditebang. Kita akan ditebas. Yang terjadi dalam perjalanan umat Israel, umat Tuhan hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak terlena sebagai umat dan lalai memperlihatkan, menunjukkan pertobatan dalam hidup sehari-hari. Mentang-mentang disebut umat Allah, mentang-mentang aku orang Kristen, mentang-mentang aku sudah percaya, lalu kita merasa kita lalu aman-aman saja. Tunjukkan buah pertobatan. Mereka yang tetap tinggal dalam dosa
akan mendapatkan penghukuman. Mencari Tuhan harus mewujud dalam pertobatan, dalam pembaruan hidup yang terus-menerus, menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup yang senyatanya. Kita semua, saudara dipanggil dan saya dipanggil untuk menjadi Kristen seperti itu. Kristen sungguh. Yang menghayati, meresapi kebenaran firman Allah dan menunjukkan perubahan hidup yang terus-menerus. Siapa yang bertahan dalam dirinya yang lama, ia akan ditinggal. Ia akan ditebang. Saat hening bagi kita. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih atas semua anggota keluarga Allah yang telah menyampaikan permohonan doa. Setiap hari kami mendoakan saudara di tempat ini. Ya. Dengan harapan apa yang saudara pergumulkan mendapatkan jalan dari Tuhan. Dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mendoakan saudara setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami. Engkau memberi peringatan kepada kami. Ketika kami kedapatan tidak setia, kedapatan tak berbuah, kedapatan tak mengerjakan apa yang seharusnya kami kerjakan, Engkau memberikan kami waktu untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Tolong kami Tuhan agar waktu anugerah ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bertobat dan menghasilkan buah-buah dalam keseharian kami. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, umat-Mu, keluarga Allah yang ada dalam pergumulan-pergumulan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah. Berikan kesembuhan melalui berbagai cara yang Tuhan kehendaki. Dengan keahlian dokter, keterampilan para perawat, obat-obat yang mereka makan dan minum, terapi-terapi yang harus mereka lewati, dan tentu melalui cinta kasih keluarga yang mendampingi. Kami mohon Tuhan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa atas mereka, supaya kesembuhan segera mereka alami. Kami berdoa bagi mereka, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, yang mungkin kehilangan pekerjaan di masa-masa yang sulit ini. Kuatkan mereka, berikan daya kreatif untuk menemukan cara-cara untuk terus dapat menopang kehidupan. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang punya kesempatan bekerja, orang-orang yang punya kesempatan untuk menjalin kerjasama mengembangkan usaha, supaya hidup yang telah anugerahkan dapat terus isi dengan bekerja seperti Tuhan perintahkan, bekerja dan bekerja untuk menghasilkan buah. Kami berdoa bagi orang-orang muda yang bergumul mengenai perjalanan hidup mereka, bergumul tentang upaya untuk menemukan pasangan hidup. Engkau tolong mereka, memberi mereka hikmat untuk menentukan apa yang terbaik bagi hidup mereka. Dan kalau Tuhan punya rancangan bagi mereka untuk punya teman hidup, Engkau pertemukanlah dengan teman hidup yang Tuhan sediakan. Supaya mereka boleh membangun relasi, hingga akhirnya nanti punya keberanian untuk mengambil keputusan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang Engkau berikan untuk berkarya, untuk melayani di YKB Media Ministry. Sehingga pekabaran Injil boleh terus terjadi lewat lembaga ini. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Beri mereka kegembiraan dalam mengerjakan segala sesuatu. Beri mereka kesehatan yang baik, supaya dengan demikian mereka terus boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa.
dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada kesemerakan kehidupan keagamaan, kehebohan dalam beribadah, kefasihan dalam memakai istilah-istilah keagamaan, tetapi juga mampu menunjukkan kehidupan keagamaan yang baik dan benar, mampu menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup sehari-hari. Mari bersama-sama berdiri, mari kita menyambut berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Ya, terima kasih semua.